Jumpa lagi para pemirsa di channel YouTube Bung Darkim, pusat segala informasi dan pengetahuan. Para pemirsa di mana saja berada, selamat menikmati hari libur menjelang tahun baru, dan selamat tahun baru. Semoga Anda tetap dalam keadaan bahagia semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini para pemirsa yang berbahagia di mana saja berada di seluruh pelosok, di seluruh kota penjuru dunia yang menyaksikan channel YouTube saya ini, Bung Darkim. Nah, para pemirsa, saya sekarang sedang berada di kebun. Saya memang hobi saya berkebun, jadi ingin merasa betapa suka dukanya menjadi seorang petani para pemirsa. Kita kadang-kadang hanya bisa melihat sepintas mata, bagaimana jerih payahnya seorang petani, yang terutama rakyat, bukan bersifat perusahaan, rakyat juga yang bekerja di perusahaan juga sebagai pekerja buruh, Nah, ini kita ingin merasakan bagaimana rakyat Indonesia ini sebagian besar adalah petani, termasuklah bapak saya juga dulu almarhum petani, jadi setiap tahun bertani, berkebun, saya ini memanfaatkan waktu libur, jadi saya memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, jadi dan saya juga ingin mengetahui bagaimana sih menjadi seorang petani yang begitu susah payah membiayai rumah tangga, kegiatan rumah tangga seorang petani itu, bagaimana menyekolahkan anaknya kalau dia bukan seorang pegawai atau seorang pekerja di perusahaan atau karyawan perusahaan, dia hanya pegawai lepas, artinya maksud saya itu swasta, tapi dia bergerak di bidang sektor pertanian, dan perkebunan. Nah, saya memang kegiatan sehari-hari memang tetap saya sebagai akademisi, sebagai dosen di salah satu universitas di bagian Timur Kalbar. Ini memanfaatkan waktu libur menjelang tahun baru 2023. Saya memanfaatkan pergi bapak kebun saya, saya tanam lagi yang mana yang perlu. Nah, saya selalu ingin mencoba menanam tanaman-tanaman yang kedepannya dan memiliki nilai jual, artinya nilai jual yang bagus untuk persiapan kita ke depan, walaupun dia jangka panjang, sifatnya 4-5 tahun bahkan sampai 8 tahun, Nah, ketimbang kita siang-siang banyak tidur, waktu istirahat, waktu libur ini saya sayang sekali karena waktu masa di suasana waktu tidak akan pernah terulang kedua kali, Nah, selama kita masa hidup ini, bahkan ada seorang penyair, Hairil Anwar mengatakan, saya ingin katanya hidup 1000 tahun lagi. Nah, betapa itu memang kan antusiasnya beliau menikmati kehidupan ini, cuma kehidupan yang positif, Nah, kemudian kita tentunya untuk persiapan kita nanti setelah kita tidak di dunia ini lagi, tentunya kita harus buat persiapan, tentunya persiapan berbuat baik kepada siapapun. Kemudian kita bagaimana kita tetap mengabdi kepada perintah-perintah Allah, Nah, semua agama saya kira itu sama, Nah, jadi sama berupaya menyiapkan diri untuk menghadapi Tuhan Yang Maha Esa, Nah, pada kesempatan ini saya ingin menciptakan sebuah impian, impian yang dilaksanakan, impian ke depan. 10 tahun akan datang, saya sudah tidak perlu banyak bekerja lagi,
ya saya sudah menikmati kehidupan ini ya sampai mempersiapkan ya, diri untuk masa tua gitu kan. Nah pada waktu saya masih segar begini, masih sehat, saya berupaya memanfaatkan waktu saya untuk ya memanfaatkan lahan-lahan saya yang kosong. Lahan-lahan saya yang kosong saya tanami apa saja, tidak harus yang hanya tumpang sari saja, tapi yang sifatnya ke depan ya, orientasinya ke depan. Lebih baik kita ya memiliki impian ketimbang kita mesti tidur dan tidur ya pada waktu istirahat itu hanya sebatas mimpi ya. Nah ini impian dengan sebatas mimpi berbeda. Impian punya harapan ya yang akan dihasilkan ke depan kalau itu dilaksanakan ya. Tapi kalau mimpi itu dilaksanakan menjadi kita tidur ya, tapi hasilnya hanya sebatas mimpi ya. Nah ini yang yang perbedaan, beda impian dengan mimpi ya. Nah oleh sebab itu kita jangan hanya sekedar mimpi, tapi jadikanlah program-program kita merupakan impian ke depan ya. Nah kita menanam ya, menanam tanaman ya di kebun kita ya. Kadang banyak orang hanya bisa bertanya, Pak, apakah bisa hidup itu Pak? Apakah cocok dengan tanah kita di sini nih, dengan cuaca kita? Ya oleh sebab itulah kita kan dari dibekali ya ilmu pengetahuan. Di sini apalagi banyak internet, bisa kita akses internet, ada YouTube, kita buka YouTube, bagaimana cara kita belajar menanam itu tanaman yang akan kita tanam. Nah, kita pelajari itu semua pemirsa. Jadi setelah kita pelajari dulu, baru kita action. Nah, sifatnya begini. Kita lakukan sebuah planning, ya, planning. Kemudian baru kita aktuatingkan. Planning itu rencana. Aktuating. Kita laksanakan, actionkan apa yang sudah kita impikan. Ya, bukan hanya supaya tidak hanya sekedar jadi mimpi, ya. Nah, kemudian ya setelah itu kita kontrol ya, kontrol tanaman kita ini yang mana yang bagus hidupnya, yang mana tidak, yang tidak hidup kita evaluasi lagi ya, kita evaluasi apa penyebabnya ya. Ya tentunya sesuatu terjadi itu pasti ada penyebabnya ya, kita evaluasi ya. Nah ya, jadi setelah kita evaluasi baru kita perbaiki ya, di mana ya letak errornya ya. Jadi kita mesti ya kita atasi, kita belajar lagi. Karena ini kan kita tidak semuanya orang pertanian, tapi apa salahnya ya kita belajar ya. Kan lebih baik mencoba 1 kali ketimbang tidak pernah mencoba 1000 kali. Nah ya paling tidak kalau udah ke depan ya kita ya tidak semuanya harus beli ya. Alhamdulillah kalau memang melebihi produksinya, melebihi dari kebutuhan kita, kan bisa kita pasarkan. Nah kalau ini yang kita tanam nih yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya ya, kan tidak ada istilah ya tidak terjual ya, kecuali kalau kita misalnya menjual batu planet yang jatuh dari planet. Nah itu tentu kan tidak semua orang butuhkan, paling yang butuhkan para arkeologi gitu kan. Nah walaupun dia barang langka, belum tentu itu langka ya menjadi dibutuhkan oleh semua orang ya. Nah tapi kalau yang sifat tanaman-tanaman yang bisa sifat dimakan, yang bisa dikonsumsi langsung, dalam arti konsumsi oleh masyarakat ramai secara publik, itu tentunya ya pastilah itu tidak, walaupun tidak semua orang membeli, tapi mesti lebih banyak orang yang membutuhkannya, yang akhirnya akan membeli ya. Paling tidak kita tidak membeli, tidak mengeluarkan uang ya untuk memenuhi kebutuhan kita, sama saja artinya kita sudah bisa menabung untuk masa ya akan datang ya. Nah jadi di sini saya sangat menghargai ya jiwa para petani kita ya di Indonesia ini. Betapa susahnya sebenarnya ya, saya merasakan udah 3 tahun ini ya, saya merasakan bagaimana jadi seorang petani ya, sambil saya menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya sebagai akademisi ya. Saya ya
terjun, ya bagaimana sih merasa jadi seorang petani. Ya saya langsung kerja sendiri, selain daripada saya kadang-kadang ya ada ya tenaga kerja membantu 2 orang, 3 orang, atau bahkan 1 orang membantu saya. Tapi saya pun juga masih tetap bekerja, ya pemirsa. Nah sekarang ini saya sendiri gitu kan. Ya kalau saya nih kalau udah capek ya saat sebentar baring saya di pondok itu gitu kan. Nah, jadi saya juga buat pondok ya. Nah dengan demikian ya kalau kita pernah merasa jadi seorang petani ya yang begitu susah di dalam ya mencarikan kehidupannya, meningkatkan pendapatannya, membiayai anak-anak sekolah, kemudian membayar kehidupannya setiap hari, ya saya merasa sangat tersentuh ya. Ke depan kalau seandainya ya anda juga merasa bagaimana masa jadi seorang petani, mungkin kalau Anda sudah jadi penguasa, jadi pejabat, Anda akan melayani mereka dengan sebaik mungkin ya. Kenapa? Kita sudah merasakan. Nah, jadi kalau kita ingin bijak itu mesti bisa merasakan apa yang pernah orang rasakan. Ya, pemirsa, baru kita bisa menjadi seorang yang bijak. Karena kita tahu apa kesulitannya, apa yang menjadi masalahnya. Tapi kalau kita langsung begitu besar, kita langsung duduk di atas, artinya kita langsung ya duduk di kursi empuk, ya bisa jadilah kita ini tidak tahu keadaan rakyat di bawah ya. Nah jadi kita harus banyak turun ke bawah ya. Itu yang penting kita lihat gimana keadaan rakyat ya, konstituen kita ya, atau di mana ya kita memimpin, betapa susahnya ya. Ingat ya, kita sebagai seorang pemimpin itu nanti diminta sebuah pertanggungjawaban. Nah sekian rakyat banyak yang kita pimpin, seandainya kita ini memimpin yang menzolimi rakyat, ada betapa beratnya ya ke tanggung kita di hari kemudian ya. Nah dan kan kita harus belajar kasihan dengan rakyat. Nah, artinya ya, kita akan dengan mempelajari ya keadaan rakyat ya. Jadi kita nanti pada waktu membuat program-program kerja kita setelah kita berada di atas ya, tentunya ya kita akan berorientasi dan bermuarakan kepada kepentingan rakyat. Nah itu yang penting. Nah kalau rakyat dah pada suka dengan kita, ya mungkin seumur hidup kita mimpin pun jadi masalah, seperti Raja Brunei ya. Kita dicintai rakyat terus misalkan ya, ya kita namanya manusia ini berusaha ya, ini hanya sebuah pencerahan ya buat kita. Saya tidak tujukan pada siapapun ya, saya belajar dari diri saya sendiri. Saya tidak ya menyinggung siapapun ya para pemirsa ya. Saya ingin belajar ya, kata ini orang bijak ya, semakin banyak kita belajar ya, maka semakin banyak yang belum kita ketahui. Oke pemirsa, selamat menyaksikan untuk selanjutnya ya. Nanti ya, kalau seandainya pemirsa ada yang ingin tertarik dengan ini ya, berbagai video ini, silakan ya subscribe, like and share ya pemirsa. Oke, saya akan lanjutkan dengan pekerjaan saya ya. Selamat menonton. Ini para pemirsa ya, tanaman kopi ini. Nah, saya tanam satu persatu nanti para pemirsa.
Oke pemirsa, jadi saya menanam kopi ya. Nah, jadi saya menanam kopi ya Arabica nih ya, kopi unggul ya. Saya kemarin sudah nanam di satu tanah saya di sana. Ini saya sambung di sini, dia kena jaraknya 22 meter ya, nggak bisa taruh ini apa namanya tuh padat, jadi kan dia akan rindang berbuah. Nah ini ya saya kasih dolomit untuk menghilangkan keasaman tanah, jadi keasaman tanah stabil. Saya kasih dolomit dulu supaya keasaman tanah ya itu bisa berkurang, jadi tanaman itu bisa hidup dengan baik ya. Itu yang saya pelajari ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya ini hobi, saya ini kan ngopi 2 kali sehari, kadang 3 kali. Jadi saya ingin menanam kopi ya. Jadi nanti saya tuh perlu, kalau udah ada kopi sendiri, saya menikmati kopi saya sendiri ya, asli lagi tanpa campuran apapun ya. Nah original. Sekarang ini banyak bahasanya KW ya. Nah ini original, kalau dia udah bisa berbuah ya, kita mencoba lah ya, daripada kita mimpi tidak pernah berani mencoba. Ya, oke pemirsa ya, dimana saja pun berada. Nah ini jenis kopi Arabica ya yang saya tanam nih. Nah ya, ini kopi Arabica nih pemirsa ya. Nah, jadi saya coba tanam 50 batang dulu ya. Ya kita sebelum menanam kita udah belajar teori-teori menanam lewat YouTube ya, lewat Google ya. Enaknya zaman sekarang tuh enggak harus kita langsung undang orang yang ahli, tapi kita bisa belajar secara online ya. Nah itulah manfaatnya teknologi, manfaatnya HP yang kita gunakan. Kan HP mahal-mahal tapi habis untuk ya yang kurang bermanfaat untuk kita belajar ya. Karena apa? Ilmu pengetahuan adalah penting, membuat kita hidup menjadi mudah pemirsa ya. Oke, selamat menyaksikan ya. Terima kasih ya pada pemirsa di mana saja berada ya. Nanti kita sambung pada edisi berikutnya, bagaimana ya kita tahapan-tahapan selain pada tadi ya, pemupukan, memberikan ini dolomit dulu di setiap lubang, terus kita 2 minggu baru kita mulai tanam, itu paling cepat ya, supaya mereka itu sudah nyerap ya pupuknya ya, pernah dolomitnya itu bukan merupakan pupuk sebenarnya, hanya penetral keasaman tanah ya. Kalau sudah keasaman tanah netral, barulah kita kasih apa nama tuh pupuk kandang dalam lubangnya, baru kita tanam. Nah itu caranya ya, berdasarkan petunjuk ya yang saya dapatkan ya. Ya kita mencoba ya. Oke, dimana para pengusaha yang berbahagia, dimana saja pun berada, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya para pengusaha. Ini hanya sekedar pencerahan dari saya ya, agar kita terus
ya, belajar, kita terus menanam, paling tidak ya kita bisa menemukan kita sendiri ya.